Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Bapak Deden Firman Hendarsyah. Yang kami hormati, Analis Eksekutif DPBS OJK, Bapak Gunawan Setio Utomo selaku pembicara. Yang kami hormati, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, Ibu Hemia Media selaku pembicara. Yang kami hormati, Sekretaris 2 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Bapak Ronald Rulindo selaku moderator. Yang kami hormati, perwakilan dari kementerian dan lembaga. Yang kami hormati, pengurus dan pejabat dan perwakilan dari perbankan syariah yang hadir. Yang kami hormati, perwakilan dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, perwakilan Nazir, himpunan dan komunitas muslim, dan yang teristimewa, seluruh tamu undangan, para hadirin dan para rekan-rekan media yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmah dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Selamat datang dalam acara talk show Cash Wakaf Link Deposit yang diselenggarakan hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, bertempat di Jakarta Convention Center. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Rizky Paramita selaku pembawa acara hari ini hingga selesai nanti. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun untuk membagikan semangat untuk kita semua, boleh? Nasi ketan minumnya Fanta. Jadikan tape buat nostalgia. Selamat datang di Jakarta, semoga ekonomi Islam selalu jaya. Pada ISEF kali ini, Otoritas Jasa Keuangan hadir dengan mengusung tema bersama CWLD Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya. CWLD atau Cash Wakaf Link Deposit merupakan produk syariah yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mendukung implementasi integrasi fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah melalui wakaf uang temporer berbasis deposito. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, mulailah kita memulai acara ini dengan basmalah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK. Setelah itu kita akan menuju acara inti yaitu talk show, sesi tanya jawab, dan penutupan. Terdapat ungkapan tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan pengisi acara pada talk show bersama CWLD, Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya. Mohon maaf. Selanjutnya acara akan dibuka dengan keynote speech dari tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang perbankan syariah. Mari kita sambut dengan hangat Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Bapak Deden Firman Hendarsyah. Kepada Bapak Deden kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd.
Saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Bapak Devri, Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah yang pada hari ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Emi dari Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih Bu Emi yang nanti juga akan menjadi pembicara. Yang saya hormati Pak Ronald, ini ahli kita ini dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia selaku moderator pada pagi hari ini. Kita juga nanti ada Pak Gunawan dari OJK yang juga akan berbicara tentang cash wakaf link deposit. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saya hormati, perwakilan dari kementerian dan lembaga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian para pengurus dan pejabat serta perwakilan dari Bank Umum Syariah, dari Unit Usaha Syariah dan juga dari BPRS. Dan tentu saja juga saya ingin menyapa Pak Tomo dari Asbisindo, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, kemudian perwakilan dari organisasi baik itu dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama yang hadir pada hari ini, dan tentunya perwakilan para nazir, kemudian himpunan dan komunitas muslim, juga Bapak Ibu pejabat dan pegawai dari Bank Indonesia, OJK, serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa hadir berkesempatan untuk mengikuti acara talk show. Kita coba untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita seputar dunia perwakafan. Nanti wabil khusus tentunya kita akan memperkenalkan yang namanya cash wakaf link deposit. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan segenap umatnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, pertama juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini mungkin saya mulai dari dikeluarkannya undang-undang. Jadi Bapak Ibu pada bulan Februari yang lalu ada keluar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Undang-undang ini adalah undang-undang tentang pengembangan dan penguatan perbankan keuangan nasional. Nah, terkait dengan hal itu, kemudian kami di OJK juga sedang menyusun arah pengembangan perbankan syariah ke depan. Mau seperti apa nih? Karena di dalam undang-undang yang baru dikeluarkan tadi yang saya sebutkan, itu ada beberapa hal yang sangat kemudian nanti akan mendukung pengembangan perbankan syariah. Jadi Bapak Ibu, ke depan perbankan syariah kami harapkan yang pertama tentunya dapat meningkatkan daya saingnya sebagai bank. Tetapi ada hal penting yang lain, yaitu dimensi sosialnya. Kami ingin juga perbankan syariah dapat semakin berperan dalam mengembangkan fungsi sosialnya sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Ini yang biasa kita sebut sebagai socio-economic impact kepada masyarakat. Sehingga tentunya keberadaan bank syariah dapat dirasakan. Nah, terkait dengan fungsi sosial dari bank syariah, saat ini bank syariah juga sebetulnya sudah menjalankan fungsi tersebut. Biasanya dilakukan melalui penghimpunan zakat, infak,
sodako, dan juga dana kebajikan lainnya. Nah Bapak Ibu, selain itu Bank Syariah juga melaksanakan fungsi sosialnya dalam penghimpunan wakaf, yaitu fungsi Bank Syariah sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nanti pengembangannya di dalam undang-undang biasa kita sebut P2SK tersebut, sebetulnya memang disebutkan bahwa Bank Syariah dapat berfungsi sebagai nazir. Hal itu yang sekarang masih kita diskusikan akan seperti apa nanti. Tetapi Bapak Ibu, saat ini pun sebetulnya Bank Syariah sudah sangat bisa berperan lebih optimal dalam perwakafan ini. Karena tadi Bank Syariah bisa bertindak sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Namun sayang memang, nah ini sayangnya ini nih, kita perhatikan bersama, belum semua Bank Syariah atau UUS dan BPRS itu menjadi LKS PWU. Nanti mudah-mudahan ke depan semakin banyak, terutama BPRS ini yang masih sedikit yang bertindak sebagai LKS PWU. Ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peran Bank Syariah di dalam menghimpun wakaf. Nah, ini pada kesempatan talk show pagi ini kita akan coba memperkenalkan suatu produk yang namanya Cash Wakaf Link Deposit. Apa itu? Nah, selama ini sebagian masyarakat sudah mengenal yang namanya wakaf tunai ya. Wakaf non tunai jelas sudah banyak dikenal. Ada juga yang namanya wakaf tunai. Wakaf tunai pun ternyata sebagian besar masyarakat biasanya mengenalnya wakaf tunai dalam bentuk yang permanen gitu ya, wakaf selamanya. Padahal sebetulnya di dalam undang-undang wakaf juga dikenal yang namanya wakaf temporer, wakaf tunai temporer. Nah ini akan menarik nanti Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini nanti Pak Gunawan dari OJK beserta Ibu Emi dari BWI akan diskusi nih. Kita akan menyampaikan tentang wakaf tunai, wakaf temporer, kemudian ada produk yang mudah-mudahan bisa menarik baik itu bagi wakif maupun, nah ini maupunnya ya, maupun bagi Bank Syariah sebagai LKS PWU. Karena nanti akan dilihat bahwa Bank Syariah yang kemudian bertindak sebagai LKS PWU yang memiliki produk Cash Wakaf Link Deposit ini juga dari sisi komersialnya, jadi tadi kita berbicara fungsi sosial ya, tetapi dari sisi komersialnya itu juga memperoleh manfaat bagi Bank Syariahnya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan kombinasi ini dapat mewujudkan tadi harapan kita bersama bahwa Bank Syariah juga dapat semakin berperan dari sisi fungsi sosialnya. Karena di satu sisi fungsi komersialnya pun tidak tertinggalkan gitu ya, tetap Bank Syariah itu akan memperoleh manfaat yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan program seperti ini diharapkan tadi sudah disampaikan nih oleh MC kita bahwa secara bersama-sama maju wakafnya, maju juga Bank Syariahnya. Itu tentu harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kami di OJK akan terus mendorong tentunya baik itu dari sisi kebijakan, pengaturan maupun dari sisi nanti implementasinya, pengembangan perbankan syariah di satu sisi, tetapi juga kami akan mendorong tadi fungsi bank syariah, fungsi sosial bank syariah. Karena itu kami sangat berharap seluruh stakeholders, ada Bu Emi di sini,
Di sini juga kami lihat stakeholders lainnya, para nazir dari Bank Syariah, dari BPR, saya jelas hadir di sini banyak. Kami harapkan dapat bersama-sama kita melakukan sinergi untuk kemudian bisa mewujudkan apa yang tadi kita inginkan. Maju wakafnya, maju Bank Syariahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik itu untuk kemajuan Bank Syariah, baik kemajuan dari sisi fungsi sosial Bank Syariah. Dalam hal ini mungkin secara khusus kita akan mengadres, kita ingin mewujudkan wakaf di Indonesia kita tercinta ini. Dengan itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow kita pagi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Nggak ada palu, jadi saya pukul aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deden Firman Hendarsyah atas keynote speech-nya. Setelah mendengarkan pidato kunci yang inspiratif, kita akan melanjutkan dengan sesi yang sangat informatif dan inspiratif yang pastinya kita semua sudah tunggu di sini. Namun, tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita berkenalan dengan narasumber dan juga moderator kita pada pagi hari ini. Pertama yaitu Bapak Gunawan Setio Utomo, yakni beliau adalah analis eksekutif Departemen Perbankan Syariah OJK, lulusan Akuntansi Universitas Indonesia, dan juga anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Lalu narasumber yang kedua, Ibu Emi Hamidiah, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan dahulunya Direktur Eksekutif Badan Amil Zakat Nasional. Dan sesi kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Ronald Trulindo, Sekretaris 2 Ikatan Ahli Ilmu Ekonomi Islam dan merupakan pengajar bisnis Islam Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Masyarakat Ekonomi Syariah, dan PhD Islamic Banking IIUM. Sesi talk show bersama CWLD Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya akan dimoderatori oleh Bapak Ronald Trulindo dan juga pembicara Ibu Emi Ahmidiyah dan juga Bapak Gunawan Setio Utomo. Jadi marilah kita bersiap untuk mendengarkan pemikiran yang mendalam dari para ahli dan mengetahui tentang produk syariah yang akan kita jelaskan nantinya. Kepada narasumber dan moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Oke, yang terhormat Pak Deden, Pak Devi, Pak Tomo, Pak Iman, dan yang hadirin sekalian. Selamat datang di acara talk show kita bersama CWLD, Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya. Nah, tadi Pak Deden sudah bercerita panjang lebar tentang cash wakaf. Nah, mungkin sebagian kita dulu mengetahui wakaf ini hanya untuk tanah kuburan, tanah masjid, ataupun tanah sekolah. Tapi sebenarnya wakaf ini juga bisa dalam berbentuk uang. Nah, beberapa waktu yang lalu inovasi wakaf ini sudah mulai juga sebenarnya. Tidak hanya berbentuk uang, tapi juga ada yang disebut dengan cash wakaf link sukuk, di mana kita bisa berwakaf uang yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Nah, sukuk ini tadi tentunya akan dananya akan ditempatkan pemerintah pada sumber-sumber investasi yang aman. Nah, pada saat yang sama sekarang ini berdasarkan Undang-Undang P2SK ya, di Bank Syariah dimungkinkan juga untuk menjadi nazir wakaf. Nah, karena itulah OJK datang dengan inovasi istilahnya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Nah, apa itu dan bagaimana peluang penerapannya? Bersama kita sudah ada Bu Emi dari Bank Wakaf Indonesia dan Pak Gunawan
Badan Wakaf Indonesia dan Pak Gunawan dari OJK. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai dulu dari Bu Emi, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Deden Firman dari OJK, Pak Devri juga dari Direktur Pengawasan OJK, kemudian Pak Gunawan, Pak Ronald dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin sebelumnya izin saya berpantun ya. Jalan-jalan ke Kota Pati, jangan lupa membeli hadiah. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Emi Hamidiah. Baik, ini biar memecahkan suasana saja Pak Ronald. Terima kasih, puji syukur tentu saja kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan hari ini untuk bisa bersilaturahim, dan kami terima kasih atas nama Badan Wakaf Indonesia sudah diberi kesempatan untuk bisa mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat luas, terutama juga kepada kalangan perbankan. Nah, kemudian kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas beliau pada hari ini kita bertemu untuk bersama-sama membahas tentang wakaf, salah satu dari sunnah beliau. Baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi tadi kita menarik sekali ketika mengatakan tentang wakaf, maka kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya semuanya sudah tahu bahwa wakaf ini adalah sudah membangun peradaban Islam. Jadi Islam sampai masuk kepada Indonesia sampai sekarang itu tidak lain karena jejak-jejak perwakafan. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita tahu bahwa sejak Islam masuk pasti sudah banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dengan berwakaf. Tetapi wakaf itu sendiri baru diatur dengan Undang-Undang tahun 2004. Itu Pak, jadi sudah lama sekali baru ada undang-undangnya yang mengatur tentang perwakafan. Nah, kemudian barangkali kita semua juga sudah pernah mendengar tentang wakaf, dan kita sebenarnya hidup itu tidak jauh dari wakaf. Jadi ketika kita lahir, mungkin Bapak Ibu ada yang lahir di rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit Islam yang lain, itu adalah rumah sakit wakaf. Kemudian kita sekolah di madrasah, kemudian kita sekolah mungkin di pesantren, itu juga sekolah wakaf. Kemudian juga ketika kita sakit, kita juga dirawat, diperiksa di rumah sakit wakaf. Bahkan ketika kita nanti meninggal, kita juga akan dimakamkan di tanah wakaf. Jadi sebenarnya hidup kita itu sudah berada di lingkaran wakaf. Hanya yang kurang itu adalah ketika bicara bisnis, nah itu yang kita masih belum kepada wakaf gitu ya. Padahal wakaf itu adalah salah satu jenis bisnis yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi juga nanti di akhirat gitu ya. Jadi ketika Rasulullah membangun kota Madinah, itu kan beliau mulai mewakafkan kebun kurmanya, membangun pasar segala macam, itu adalah berasal dari dana-dana wakaf. Nah, bagaimana di Indonesia? Jadi alhamdulillah setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka semangat umat untuk berwakaf ini semakin besar. Jadi kalau kita lihat ini memang masih data 2002 dan sekarang terus bertambah. Itu adalah jumlah tanah wakaf kita. Jadi sebagian besar kita hampir setiap hari ada saja yang berwakaf. Yang mewakafkan tanah karena ingin dibangun masjid, pesantren gitu ya, itu banyak sekali sehingga sampai sekarang itu jumlah tanah kita itu sudah 57.000 hektar. Jadi udah 57 juta meter. Jauh lebih luas daripada Singapura gitu ya. Itu kalau luas tanah wakaf kita. Nah, tapi sebagian besar gitu ya itu sudah digunakan untuk tadi masjid, musola, untuk sekolah, untuk pesantren tadi. Dan banyak tadi yang memang belum dikaitkan dengan usaha-usaha atau bisnis. Nah, mengapa itu terjadi? Nanti kita akan nyambung dengan cash wakaf link deposit. Nah, kemudian jadi kalau dihitung tadi dari beberapa yang Bapak Ibu yang tahu yang sudah berwakaf,
itu ada potensi wakaf uang. Mungkin kita sering mendengar ya bahwa ada 180 triliun. Nanti hitungannya bagaimana, apa benar sebesar itu gitu ya. Kalau kita lihat sederhananya, kalau Bapak Ibu berzakat itu kan hanya 2,5% ya. Jadi kalau potensi zakat itu 2,5%, sebenarnya potensi wakaf itu yang 97,5%-nya Pak Ronald. Karena kan wakaf itu kan tidak ada minimalnya. Siapapun, berapapun itu dia bisa berwakaf. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi dari sisi ini ya, bagaimana perkembangan wakaf kita, ini tadi dari sisi data aset, kemudian dari sisi kelembagaannya. Jadi di Indonesia ini alhamdulillah itu ada nazir, itu ada 421.000. Nah, itu yang masih perorangan. Tapi dari yang 421.000 tadi, 511 yang berbentuk organisasi. Dan ada sebagian itu juga sudah modern karena sudah sertifikasi ISO, itu ada 217. Jadi tadi kalau nanti Pak Gunawan atau akan bekerja sama dengan para bank-bank syariah, bekerja sama dengan nazir, tidak usah khawatir sebenarnya. Karena ada banyak nazir yang siap bekerja sama dengan bank-bank syariah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga masjid yang berstatus wakaf itu ada 267.000, kemudian sekolah ada 53 dan ada rumah sakit itu ada 24 saat ini. Tapi masih sangat banyak lagi yang belum tercatat karena memang belum didaftarkan sebagai aset wakaf. Tapi maksud saya bahwa perkembangan wakaf ini sudah sangat luar biasa dan sudah sangat membantu pembangunan di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi tadi kalau kita lihat dari sisi wakaf yang bukan uang. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan undang-undang harta benda wakaf itu ada 2 jenis ya. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak tadi kita sudah tahu ada tanah dan segala macam. Tapi kalau yang bergerak itu ada namanya wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang adalah siapapun yang punya uang itu sudah bisa berwakaf tanpa menunggu punya tanah dulu, tanpa menunggu punya uang atau jumlah harta yang banyak, itu sudah bisa berwakaf. Nah, alhamdulillah saat ini walaupun memang masih terbatas, tetapi wakaf uang itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, kalau kita lihat sekarang di Badan Wakaf Indonesia itu para nazir tadi yang 511 itu memang belum semuanya nazir wakaf uang. Yang sudah menjadi nazir wakaf uang itu ada 343 dan mereka mengirimkan data ke Badan Wakaf Indonesia sehingga kita bisa mencatat ada total wakaf uang itu sebesar 2,3 triliun. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya Pak. Nah, tapi di mana uang itu gitu ya? Apakah sudah ada di bank atau masih di dalam masing-masing kantongnya nazir? Nanti kita lihat. Kemudian dari 2,365 triliun tadi yang temporer itu memang masih sedikit, baru 665 miliar. Itu pun sebagian besar adalah tadi yang ada kaitannya dengan disimpan di dalam kes wakaf link suku. Nah, dari dana wakaf yang sudah dihimpun itu dikelola, tugas nazir itu adalah mengelola. Itu ada hasil pengelolaannya 127 miliar dan dari dana itu sebagian sudah disalurkan manfaatnya ke 97 miliar. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau wakaf uang itu adalah wakaf itu secara prinsip itu dia tidak boleh dijual, tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, harta wakafnya harus utuh. Sehingga kalau wakaf uang maka harta bendanya adalah uang. Karena itu dia yang bisa dikelola, yang bisa dimanfaatkan adalah hasilnya. Nah, ini tadi dari para nazir, dari wakaf uang tadi ketika sudah dikelola dalam bentuk usaha, dalam bentuk investasi di keuangan syariah, maka ada hasilnya sebesar 127 miliar. Ini di tahun 2003. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita lihat tadi sudah disampaikan Pak Ronald terkait dengan kes wakaf link sukuk. Nah, pemerintah sebenarnya sudah memberikan salah satu instrumen untuk menginvestasikan wakaf uang tadi di dalam satu instrumen keuangan syariah yang aman. Karena secara undang-undang wakaf uang itu tidak
boleh langsung masuk kepada sektor real. Kalau dia harus masuk ke sektor real, maka dia harus dijamin dengan asuransi yang memastikan bahwa dana wakafnya itu utuh. Nah, karena itu pemerintah menerbitkan satu instrumen yang kemarin adalah bagaimana wakaf itu dikaitkan dengan sukuk. Sejak tahun 2020, nih alhamdulillah sudah terkumpul atau mungkin baru terkumpul ya dari 187 miliar tadi 797 miliar. Di mana ini sebagian besar adalah berupa private placement. Jadi memang walaupun instrumen ini menarik, tetapi belum semua wakif individu itu tertarik. Karena mungkin masih terbatas, jadi yang bisa merasakan manfaat dari wakaf atau memanfaatkan instrumen ini untuk pengembangan wakaf justru adalah organisasi-organisasi yang mempunyai endowment fund, yang mempunyai kelolaan dana wakaf. Jadi dia ingin mengembangkan wakaf secara aman, maka dananya diinvestasikanlah kepada sukuk, kemudian hasilnya baru disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu ya, atau kalau di perguruan tinggi biasanya adalah tridharma perguruan tinggi. Nah, ini sayang sekali karena sebenarnya untuk para masyarakat ini adalah satu kesempatan berwakaf yang baik gitu ya, karena ini adalah wakaf uang dan wakaf temporer. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam undang-undang itu adalah bahwa jenis wakaf, kalau mungkin selama ini kita tahu ketika kita mewakafkan maka itu sudah selesai, hartanya sudah bukan milik kita lagi. Tetapi kalau di dalam undang-undang itu difasilitasi namanya wakaf temporer, di mana kita hanya meminjamkan dana kita untuk wakaf selama jangka waktu tertentu, gitu ya. Jadi kita sebenarnya ingin berwakaf, tapi mungkin belum terlalu ikhlas gitu ya barangkali, sehingga kita coba-coba dulu berwakaf untuk 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini sudah dilakukan dan memberikan hasil yang baik gitu ya, karena dari penyalurannya membawa kemaslahatan untuk umat. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Jadi bagaimana dengan LKSPWU? Nah, sayangnya kita sudah ada 37 LKSPWU, tetapi memang penerimaannya itu masih kecil-kecil, bahkan ada yang mungkin masih hitungannya jutaan gitu ya. Jadi mungkin barangkali bapak-bapak yang ada di bank, yang ada di LKSPWU itu mulai, dana wakaf ini adalah sumber dana yang bagus sebenarnya, karena dia dana pihak ketiga yang relatif murah, karena tidak perlu sebenarnya cukup ditempatkan misalnya di, kalau deposito nanti di CWLD, tapi bisa di rekening yang lain, tapi bisa di maintain yang itu sebenarnya aman dan dia berjangka panjang karena tidak akan diambil lagi oleh si wakif. Jadi kalau bapak-bapak bank-bank tadi kira-kira kami pengen memerlukan dana jangka panjang, dimanfaatkan saja LKSPWU-nya gitu Pak. Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang bisa berwakaf melalui bank-bank syariah yang sudah menjadi LKSPWU. Nah, ini lanjut, ini kami mengambil datanya dari Kementerian Agama mulai tahun 2001 dan 2002. Jadi sayang sekali kalau ada misalnya bank yang hanya wakifnya 2 misalnya. Itu kan sayang sekali. Ya, padahal dia punya produknya, itu tinggal menyampaikan. Nah, kemudian selanjutnya juga masih ada, jadi kalau dari data ini memang selama 2002 itu baru 135 miliar ya yang dari dana-dana yang dari LKSPWU. Nah, mudah-mudahan setelah ada produk CWLD ini, bank-bank syariah LKSPWU semakin tertantang gitu ya untuk bisa memasyarakatkan wakaf. Karena wakaf ini tadi manfaatnya berlipat-lipat, berlapis-lapis, tidak hanya bagi si wakif tapi juga bagi si banknya, bagi masyarakatnya. Nah, kemudian mohon maaf waktunya udah hampir habis ya. Nah, ini adalah nazir wakaf uang kita. Jadi ada 343 di mana ada 165 BMT, ada 158 yayasan dan ada 13 ormas. Nah, ini setiap hari kami ada wawancara untuk menjadi nazir wakaf uang baru, jadi banyak sekali. Hanya sayangnya yang bekerja sama dengan LKSPWU itu baru 40%. Karena sebagian memang belum mungkin
belum lokasinya barangkali masih jauh dari LKSPWU sehingga harus ada akses ke sana atau mungkin juga informasinya belum sampai ya. Jadi ini mohon LKSPWU yang tadi ada di daerah-daerah bisa mendekati para nazir untuk bisa bekerja sama sehingga kalau semuanya datanya tergabung itu mudah-mudahan wakaf uang kita bisa bertambah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan tadi ya. Tadi kita punya potensi, kemudian kita punya kondisinya seperti itu. Nah, untuk mengoptimalkan itu BWI memang kami tugasnya antara lain melakukan pembinaan nazir dan tadi melakukan pengelolaan harta benda wakaf. Juga memberikan izin tadi ya kepada para nazir wakaf uang. Nah, kemudian jadi dari tugas-tugas tersebut alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan beberapa quick win yang kami lakukan di tahun 2003 dan itu hampir semuanya sudah tercapai. Jadi kami sekarang lanjut di slide berikutnya. Nah, ini quick win-nya. Yang pertama adalah pengembangan literasi wakaf nasional. Kemudian pengembangan kompetensi nazir, pengembangan aset wakaf, dan pembinaan dan pengawasan. Jadi dari sisi literasi kita terus melakukan edukasi, kemudian kompetensi juga alhamdulillah sudah ada 3.700 lebih nazir yang mendapat sertifikat kompetensi. Pengembangan aset wakaf juga modelnya semakin bermacam-macam. Jadi ya tidak hanya wakaf produktif, tapi juga instrumen-instrumen keuangan yang lain. Dan juga ada pembinaan dan pengawasan, tadi antara lain bahwa BWI sudah mempunyai e-services untuk capture data-data wakaf dari nazir wakaf uang tadi. Kemudian selanjutnya adalah tadi kalau kita lihat bagaimana, yang pertama adalah kita tentu saja ingin mengoptimalkan pengumpulan dari potensi. 178 atau 180 triliun itu berasal dari mana? Ternyata itu 2,5 triliunnya itu adalah berasal dari masyarakat menengah muslim. Nah, ini yang kemarin di Indonesia terus bertumbuh dan kami menghitung potensinya sekitar 2,5 triliun. Jadi adanya e-Safe ini yang kita mensosialisasikan ke kalangan masyarakat menengah muslim, mudah-mudahan dengan ini tertarik dan bisa berwakaf. Kemudian yang kedua itu adalah wakaf ASN. Nah, wakaf ASN itu juga banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana sebagian selain nambah yang tadi, sebagian dana-dana CSR. Kalau selama ini CSR itu hanya disalurkan habis, nah sekarang coba diikrarkan dengan wakaf gitu ya. Jadi ketika membangun ada bantuan untuk jembatan, bantuan untuk infrastruktur dengan diikrarkan wakaf, nah itu akan menjadi menambah penerimaan harta benda wakaf. Kemudian juga tadi yang 93 ini adalah kelompok-kelompok yang kalau yang pertama itu adalah kelas menengah yang dia sangat sadar Islam, yang ke atas itu sudah mulai lebih luas pangsa pasarnya, dan yang ketiga itu adalah dari pengembangan aset wakaf itu sendiri. Jadi ini kalau perlu nanti detailnya kami ada, barangkali OJK memerlukan ya untuk kita bagaimana mengoptimalkan pengumpulan wakaf tadi. Kemudian selanjutnya selain mengoptimalkan ini juga Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf digital ekosistem yang insya Allah di e-Safe juga akan di-launching namanya e-wakaf atau wakaf marketplace. Mungkin dalam besok barangkali di-launching setelah pembukaan e-Safe. Kemudian selanjutnya itu adalah model-model. Jadi lanjut di slide berikutnya, membuat model-model pengelolaan wakaf yang produktif. Nah, ini kami sangat berterima kasih kepada para nazir yang tergabung di forum wakaf produktif yang terus berdiskusi sehingga kita juga bisa membuat satu model-model pengelolaan wakaf yang menarik investor, menarik para wakif baru, sehingga tadi diceritakan bahwa bagaimana satu proyek wakaf itu dalam waktu 22 jam bisa dibiayai 5 miliar misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini contoh-contoh tadi yang diceritakan ya. Ada yang sudah membuat rumah kuliner, ada yang membuat kebun naga, buah naga, kemudian ada yang hutan, ada peternakan, ada sawah. Jadi sekarang begitu beragam proyek-proyek atau model-model pengelolaan wakaf produktif. Jadi bagi teman-teman LKSPWU yang kira-kira tadi sudah mengumpulkan dana-dana wakaf, sudah menempatkan CWLD, proyeknya apa? Nah, ini adalah proyek-proyek wakaf yang siap mendapatkan pembiayaan atau pendanaan dari dana-dana perbankan.
Kemudian selanjutnya, nah ini adalah yang sosial dan produktif, tapi ada yang rumah sakit, ada yang sekolah, dan itu juga terus bertumbuh. Jadi alhamdulillah memang di tahun-tahun terakhir ini kita semakin banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang terkait dengan pengembangan wakaf. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh pengelolaan wakaf uang temporer. Memang kami menggunakan masih modelnya Rumah Sakit Ahmad Wardi karena kebetulan kami tahu sekali gitu ya. Kalau yang lain tadi juga modelnya pasti lebih baik gitu ya, dan tapi ini sekedar gambaran saja. Dengan ketika mengumpulkan wakaf uang pada tahun 2020 kemarin 50,8 miliar, di mana wakaf uang itu diinvestasikan kepada instrumen keuangan syariah, dalam hal ini sukuk, akan mendapatkan atau telah mendapatkan bagi hasil, di mana bagi hasilnya itu selama 5 tahun bisa membangun untuk satu retina center. Nah, senilai 8 miliar. Tapi karena diperlukan di awal, maka ada pembiayaan dari bank sehingga retina centernya itu bisa dibangun duluan. Dan sekarang dalam 5 tahun sudah melakukan operasi mata gratis katarak untuk 2.513 pasien yang kalau itu dinominalkan nilainya itu sudah 19 miliar. Jadi tadi dengan wakaf uang yang pokoknya utuh 50, ada hasilnya bisa membangun, kemudian memberikan manfaat kepada mauquf alaihnya senilai 19 miliar. Nah, kalau tadi dengan potensi wakaf uang kita yang 180 triliun tadi, maka dia bisa membangun 3.600 retina center, kasarnya seperti itu, karena satu retina center hanya 8 miliar. Dan dia akan bisa kita kalikan lagi 9 juta pasien dengan total 8,55 triliun manfaatnya yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang itu gitu. Padahal uangnya utuh gitu. Jadi ini kami memberikan semangat saja Pak Gunawan bahwa teman-teman bank, ayo ini ada banyak dana yang siap sebenarnya untuk ditampung. Tinggal bagaimana bisa disosialisasikan dengan lebih baik. Tapi ini mungkin optimis ya dan ada banyak hal, tapi paling tidak buat gambaran. Kemudian jadi selanjutnya kami tentu saja sangat mendukung adanya cash wakaf link deposit karena ini memang sesuai dengan undang-undang kita, yaitu dia wakaf temporer dan juga wakaf produktif. Dan tentu saja mengapa kita harus berinvestasi atau Bapak Ibu harus berwakaf link deposit adalah karena ada manfaatnya gitu ya. Jadi manfaatnya adalah mungkin kita lanjut. Pertama adalah aman karena pasti depositonya dijamin pemerintah. Kemudian dia pasti menguntungkan karena insya Allah nanti banknya akan memberikan spesial nisbah. Kemudian dia multi manfaat. Jadi Bapak Ibu cukup meminjamkan sebentar dana depositonya, apabila belum ikhlas berwakaf permanen, ini bisa dengan berwakaf temporer tapi sudah menghasilkan manfaat yang banyak dan pahala abadi. Dan bagi bank ini sangat menguntungkan karena tadi dari sisi dana pihak ketiga dia dapat dana wakaf, dari sisi pembiayaan bisa membiayai proyek-proyek pengembangan aset wakaf. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Ronald dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih cepet-cepetan, tapi kami ingin mengingatkan dari Bapak Ketua kami bahwa kalau orang baik itu pasti melaksanakan zakat. Tapi kalau orang yang terbaik itu adalah melaksanakan kewajiban di atas zakat, yaitu wakaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi, ini presentasi yang sangat mencerahkan nih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar terms financial freedom barangkali ya, yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Nah, konsep financial freedom itu kan kita punya investasi di mana hasil investasi kita itu membuat kita tidak perlu bekerja. Sebenarnya wakaf ini mirip-mirip nih. Mungkin nggak tahu apakah istilah ibadah freedom itu pas ya, tapi ada suatu masa di mana kita nggak perlu beribadah lagi, artinya kita udah meninggal ya. Tapi pahala itu tetap mengalir terus-menerus. Inilah wakaf itu sebenarnya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak berwakaf. Nah, tadi Bu Emi juga menjelaskan dari kita lahir, kita sekolah, hingga kita wafat, itu erat kaitannya dengan wakaf semua. Cuman masalah ketika kita hidup nih ya, ketika kita bekerja ya, mungkin usia-usia sekarang, nah wakafnya itu masih belum optimal. Tadi di presentasi Bu Emi kita juga lihat tuh nazir wakafnya lumayan banyak sebenarnya, tapi tingkat keuntungannya itu masih
terbatas gitu. Nah, kalau curiga saya itu sebenarnya mungkin karena nazir wakaf yang ada sekarang mungkin networkingnya masih belum terlalu luas. Yang kedua, kemampuan mengelola investasinya mungkin masih belum optimal juga, dan mungkin inilah juga yang mendasari OJK datang dengan konsep cash wakaf link deposit, karena bank mempunyai network yang sangat luas ya, dan tentunya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita silahkan Pak Gunawan untuk sharing tentang cash wakaf link deposit tersebut supaya kita bisa lebih paham ini bendanya apa sebenarnya. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih Pak Ronald, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Devriandri, Pak Deden Firman, Pak Tomo, Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pasti dalam kesempatan ini hadir perwakilan dari Nazir Wakaf Uang, kemudian juga dari Bank Syariah sebagai LKSPWU, serta Bank Syariah yang berada di Jakarta, kemudian organisasi-organisasi massa yang menurut kami akan erat kaitannya dalam pengembangan sinergi ekosistem perwakafan dan Bank Syariah ini. Izinkan kami juga berpantun dulu nih. Jalan ke Senayan ketemu teman SD. Nostalgia, bincang-bincang layang-layang. Ayo kita mengenal CWLD agar Bank Syariah dan Wakaf Uang terus berkembang. Ya Bapak Ibu sekalian, apabila kita memang menginginkan ya berkembang, kedua-duanya dapat kami informasikan bahwasanya secara data Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat industri perbankan syariah maupun industri perwakafan, itu dari data yang kami peroleh di posisi Agustus 2021, sebenarnya market aset share perbankan syariah masih tercatat sekitar 7,27. Ini juga tentunya menarik ya, karena dari jumlah bank syariah yang tercatat sekitar 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 172 BPRS, dan mempertimbangkan bahwa seluruh masyarakat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, tentunya ini menjadi tantangan kita bersama untuk sama-sama meningkatkan share dari perbankan syariah. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi perwakafan uang, itu juga tadi seperti disampaikan oleh Bu Emi, ada angka sekitar 180 triliun yang menjadi potensi wakaf. Namun kalau dari sisi data 2022 ini yang kami peroleh itu sekitar 1,7 triliun. Artinya masih besar peluang yang terus kita perlu kembangkan, sehingga kita mengharapkan wakaf uangnya juga berkembang dan bank syariahnya juga berkembang. Lalu bagaimana kontribusi strategi yang dilakukan oleh kami di OJK di perbankan syariah? Tentunya kami dalam konteks perwakafan uang ini terus mendorong bank syariah sebagai LKSPWU. Bahwasanya dalam pengembangan wakaf uang bisa bank syariah sebagai nazir atau bank syariah sebagai LKSPWU, dalam konteks CWLD kami lebih dalam kondisi ini lebih mendorong bank syariah untuk terus memainkan peranannya sebagai LKSPWU. Dari data yang kami peroleh per posisi Oktober, itu sekarang tercatat ada 43 bank syariah yang menjadi LKSPWU, dan itu perkembangannya alhamdulillah akhir-akhir tahun ini itu pengembangannya cukup cepat dibandingkan di tahun awal-awal di 2008. Jadi ada 8 bank umum syariah dari 13, ada 15 UUS dari 20 unit usaha syariah, dan 20 BPRS dari 172. Nah, ini yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Deden, kami terus mendorong nih BPRS khususnya untuk cepat-cepat menjadi LKSPWU dan berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang ini. Kemudian dapat kami sampaikan, kalau kita bicara apa sih CWLD nih, tadi kan kita ingin mengenal nih CWLD. Kebanyakan tadi yang disampaikan oleh Bu Emi, LKSPWU itu masih sedikit loh yang bisa menghimpun dana wakaf tersebut.
Nah, ini perlu juga kita pahami bahwasanya kalau kita bicara wakaf uang, secara definisi sebenarnya dimungkinkan wakaf itu adalah wakaf temporer dan wakaf uang permanen. Wakaf permanen. Nah, saat ini majority dari kita memahami wakaf itu adalah wakaf permanen, termasuk wakaf uang. Jadi kita mengikhlaskan, menghibahkan gitu, artinya nggak akan pernah kembali lagi uang tersebut. Itu wakaf permanen. Tapi sebenarnya dimungkinkan secara undang-undang adanya wakaf uang temporer, di mana uang itu akan kembali kepada wakif selama kurun waktu tertentu. Saat ini produk di perbankan syariah umumnya menawarkan bagi hasil yang diwakafkan. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya deposito atau tabungan, biasanya Bank Syariah akan menawarkan, Pak mau nggak bagi hasilnya diwakafkan? Karena ngerasa nggak ada kebutuhan atau pingin juga bersedekah, ya silahkan diwakafkan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu bagi Bank Syariah sudah ngerasa kami berkontribusi terhadap wakaf uang. Tapi apakah itu sudah optimal? Nanti kita bahas lebih detail lagi. Satu sisi, kita juga sudah mulai mengenal nih adanya wakaf uang temporer. Seperti tadi disampaikan oleh moderator maupun Bu Emi, adanya CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk. Itu menarik. Adanya wakaf dalam bentuk temporer yang ditempatkan di sukuk. Nah, seperti tema yang kita sampaikan sekarang, kita mengharapkan maju wakafnya, maju bank syariahnya. Bahwa cara itu banyak, iya nggak apa-apa. Tapi dalam kesempatan ini kami coba juga mengenalkan gimana sih strategi untuk mengembangkan wakaf uangnya dan perbankan syariahnya, yaitu dengan menggunakan instrumen deposito. Nah, ini yang akan kita lebih bahas secara lebih mendalam. Sebelumnya juga ada Kalisa gitu ya, wakaf peduli sesama yang digagas BWI dengan salah satu bank syariah Jawa Timur pada waktu itu ketika kita mengalami Covid, di mana penghimpunan wakaf uang kemudian setelah terhimpun dijadikan deposito di LKSPBU tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli baju Covid itu ya, jubah zirahnya itu untuk mendukung teman-teman di kesehatan itu. Dan selama kurun waktu tertentu setelah selesai akta ikrar wakafnya, dana itu kembali. Nah, ini tentunya menarik nih. Kita bisa berwakaf tapi nggak hilang duitnya. Mungkin masih manusia ya, kita bisa berpikiran duitnya kembali gitu. Nah, ini menjadi alternatif yang akan kita kenalkan. Selanjutnya, nah ini sebagai perbandingan kepada kita semua. Nah, ini untuk contoh aja nih, simulasi aja. Jadi kalau kita misalkan nih, alhamdulillah nih ada, kita sebut aja Pak Budi gitu kan ya, Mas Budi gitu. Itu punya uang nih, dapat bonus 200 juta. Alhamdulillah nih dapat rezeki lah 200 juta. Kemudian pingin berwakaf atau pokoknya sosial lah, pingin sedekah gitu. Tapi jangan hilang 200 juta ini. Nanti tahun depan kami masih butuh, saya masih butuh. Caranya gimana? Sebenarnya dengan dua cara tadi itu bisa aja kan. Ya udah deposito, bagi hasilnya diwakafkan. Gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga mau mengenalkan kalau deposit bagi hasil diwakafkan, sebenarnya kan udah depositonya nggak dapat apa-apa kan. Kenapa nggak depositonya aja yang diwakafkan? Kan pada akhirnya nanti deposito itu dia kembali kepada wakifnya, kepada nasabahnya. Seperti itu. Nah, dari dua cara ini, Bapak Ibu sekalian, dua metode ini bisa kita lihat bahwa kalau kita deposito diwakafkan itu CWLD ya. Jadi memang CWLD itu depositonya, buka deposito dulu baru depositonya diwakafkan kepada nazir. Nah, itu jenis wakafnya itu adalah wakaf temporer. Tapi kalau kita bagi hasil diwakafkan, itu permanen. Kenapa? Karena bagi hasil nggak akan pernah kembali lagi ke kita, gitu, kepada wakif. Nah, ini juga menarik bagi bank syariah, konsekuensinya nih. Kalau CWLD sebenarnya deposito itu ketika sudah diwakafkan, dia sudah nggak jadi lagi deposito. Maksudnya apa? Ya wakif atau deposan nggak bisa ngebreak deposito tersebut. Kenapa? Kan sudah diwakafkan. Kan ada akta ikrar wakaf, sudah diwakafkan 1 tahun, 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu dia sudah nggak lagi deposito itu, walaupun wujudnya deposito. Kenapa? Karena sudah diwakafkan. Ada akta ikrar wakaf. Dan dalam undang-undang wakaf dinyatakan itu nggak bisa diwariskan loh harta wakaf itu, nggak boleh dihibahkan loh harta wakaf itu, dan nggak boleh dijaminkan. Jadi konsekuensinya dana itu akan pengendapannya akan optimal bagi LKSPBU.
Berbeda dengan deposito yang bagi hasil diwakafkan. Karena depositonya masih deposito, maka apabila ada keperluan, Pak, tolong Pak di break Pak, ya di break aja. Kalau sudah di break, bagi hasilnya nggak bisa lagi jadi wakaf, seperti itu. Nah, kemudian ini satu sisi dari banknya nih, gimana manfaat bagi para pada awal nazir. Manfaat bagi nazir itu juga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan deposito diwakafkan, maka ketika akta ikrar wakaf disepakati, itu deposito itu menjadi haknya bank, bisa diklaim sebagai asetnya bank pada periode awal. Kenapa? Karena deposito sudah diwakafkan. Kalau bagi hasil diwakafkan, kan harus terkumpul dulu deposit bagi hasilnya, baru diakui sebagai wakaf. Yang satu wakaf uang temporer, yang satu wakaf uang permanen. Kemudian manfaat bagi mauquf alai. Nah, kalau manfaat bagi mauquf alai itu kan kalau wakaf uang harus dikelola dulu ya, baru hasilnya untuk mauquf alai. Kalau depositonya udah diwakafkan, artinya bagi hasilnya sudah untuk mauquf alai. Kan wakafnya itu deposito, bagi hasilnya untuk mauquf alai. Jadi insya Allah besar nih. Tapi kalau kita tadi menggunakan bagi hasil yang diwakafkan, bagi hasil kan sudah relatif kecil nih. Jadi contohnya kalau 200 juta kita menggunakan asumsi sekitar 6% ya equivalent rate-nya, dan kemudian ada pajak karena deposito masih pajak, kecuali nanti ada kebijakan dari BKF memberikan pengecualian ya alhamdulillah. Tapi sementara kita menggunakan existing dulu, itu ada 800.000 Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh aja biar gampang menjelaskannya. Jadi 800.000 itu sudah bisa untuk mauquf alai. Sedangkan yang satunya 800.000 baru wakaf. Nah, untuk mauquf alainya berapa? Baru dikelola lagi. Jadi lebih kecil. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara CWLD, manfaat bagi nazir itu juga akan jauh lebih optimal. Jadi angka 200 juta yang diwakafkan itu 9,6 juta dalam 1 tahun itu sudah untuk mauquf alai. Tapi kalau kita bicara bagi hasil diwakafkan 9,6 itu baru hibahnya permanen. Tapi apakah bisa untuk mauquf alai? Belum bisa. Harus dikelola dulu. Dan di sini juga saya ingin istilahnya mereminder lagi sih. Dalam wakaf uang itu juga ada istilah wakaf melalui uang. Jadi sering kebalik-balik kita. Kita lagi bicara wakaf melalui uang atau wakaf uang. Karena kalau wakaf melalui uang, memang wakafnya itu bisa langsung diwujudkan sesuatu. Tapi itu bukan wakaf uang, itu wakaf melalui uang. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama untuk refreshment lagi, bahwasanya itulah bagaimana kita menjalankan wakaf uang yang disinergikan dengan bank syariah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin sharing juga mengenai gimana sih kalau gitu skemanya CWLD. Kalau kita memang melihat CWLD tadi menguntungkan, tapi gimana cara menjalankannya? Sebagai satu pembaruan menurut kami novelty-nya dari CWLD ini adalah, kalau kita, mohon maaf ini kita berdiskusi di talk show, kita bincang-bincang ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita bicara wakaf, seringkali kita sepakat bahwa kita mau berwakaf. Tapi wakaf ini nanti wujudnya apa ya? Oh, kita ingin bangun sekolah. Ya, bagus sekolah. Sekolahnya di mana? Berapakah biaya untuk bangun sekolah tersebut? Itu biasanya kita belum tahu ya. Tapi kita niatkan kita berwakaf untuk sesuatu yang baik. Itu baik, alhamdulillah gitu. Tapi di sini kita ingin mengenalkan bagaimana kalau kita bikin program wakaf itu dari depan, dari awalnya itu kita sudah sepakatin. Kita mau bikin apa? Sebenarnya untuk kalau bicara wakaf itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bisa untuk tadi sekolah, rumah sakit, kemudian jembatan, itu juga dimungkinkan sebenarnya. Pokoknya hal-hal yang baik lah untuk manfaat sosial itu. Itu yang bisa dijadikan sebagai objek dari CWLD ini untuk mauquf alai itu. Dan kemudian agar ini bisa optimal CWLD itu, biasanya kita akan mengenalkan CWLD ini untuk istilahnya komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nih ada kelompok massa Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, itu punya nih tanah wakaf, punya aset gitu kan ya.
Lalu pingin bangun apa gitu kan ya. Nah ini biasanya akan ada program yang spesifik pingin dikembangkan. Nah, dari disitulah nanti kemudian calon wakif yang ada emosionalnya itu akan tertarik untuk join terhadap pengembangan wakaf tersebut. Setelah program itu diketahui bersama, itu nanti akan diketahui mau bangun apa sih. Kalau sudah tahu bangun apa, berapakah dana yang harus terkumpul. Nah, dana terkumpul inilah nanti yang menjadi tugas bersama antara Nazir dan LKSPWU untuk mencari wakif. Gitu. Jadi kedua belah pihak yang mencari wakif ini. Kenapa? Karena ternyata wakif itu seringkali kalau kita cari di bank agak susah dapatnya. Kenapa? Karena deposan itu kebanyakan masih mikir berapa sih bagi hasil yang saya peroleh gitu. Tapi walaupun tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, di deposannya bank itu banyak yang filantropi juga gitu. Tapi ya ada, tapi kalau semuanya gitu belum tentu. Tapi dari sisi Nazir, mungkin Nazir juga punya akses kepada teman-teman wakif yang selama ini mungkin taunya wakaf itu adalah wakaf permanen yang dia mewakafkan uangnya dan tidak mengharapkan kembali. Ini sangat baik sekali, gitu kan ya. Tapi kita juga buka peluang bahwa ada loh produk Anda berdeposito untuk ikut program wakaf dan uangnya nanti kembali lagi. Nah ini sebagai kombinasi nih untuk melengkapi. Nah, setelah itu tuh jelas programnya nanti terkumpul, nanti dibuka pemasarannya, kita kenalkan nih kita mau buka program wakaf ini. Setelah tahu programnya, kita buka masa penawaran. Nah, setelah terkumpul uangnya itu nanti akan ditempatkan dalam bentuk deposito terlebih dahulu. Barulah deposito inilah yang diwakafkan kepada Nazir. Loh Pak, apakah bertentangan? Sebenarnya dalam ketentuan yang berlaku ya di DBW maupun di Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa untuk wakaf uang temporer itu diwajibkan atau harus ya Bu ya, kalimatnya itu diletakkan di LKSPWU. Ada itu pengaturan itu. Jadi ini sinkron sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa juga sih Bapak Ibu sekalian kita harus taruh deposito dulu, kok bukan uang baru kemudian Nazir menempatkan deposito? Nah ini kan, jadi dapat kami sampaikan, ini pertimbangannya adalah lebih kepada kalau di perbankan Bapak Ibu sekalian dan deposito, biasanya kita mempertimbangkan isu penjaminan Bapak Ibu sekalian. Penjaminan oleh LPS. Nah, kalau kita bikin suatu program, misalkanlah 150 juta aja, biasanya dana terkumpulnya bisa 3 miliar itu. Nah, kalau dana 3 miliar di atas namakan Nazir, LPS nggak akan menjamin deposito itu. Gimana cara penyesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku? Ya Nazir yang wakifnya buka deposito gitu. Jadi Pak Ronald buka deposito dulu, baru diwakafkan. Pertanyaannya depositonya milik siapa? Milik Nazir atau milik Pak Ronald? Ya tertulisnya masih Pak Ronald. Bahwa sekarang menjadi hartanya Nazir, iya. Tapi dokumen formalnya dan tertulis di banknya itu masih nama Pak Ronald. Itu istilahnya memfasilitasi atas ketentuan yang ada. Karena kalau enggak, mungkin LPS-nya diminta menyesuaikan ketentuan, gitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nanti kegiatannya setelah itu terkumpul, nanti bagi hasil deposito itu tidak akan masuk ke wakif. Tapi bagi hasilnya itu akan dimasukkan ke rekeningnya Nazir, dikumpulkan di rekeningnya Nazir, nanti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang disepakati di awal tadi. Apakah mau untuk membangun infrastruktur, membangun rumah PAUD, atau membangun rumah sakit, atau membeli peralatan rumah sakit, silahkan. Nah ini juga dimungkinkan, menarik nih Bapak Ibu sekalian. Kami juga mendorong Bank Syariah, ketika ada keperluan dari Nazir membeli sesuatu atau infrastruktur, Bank Syariah memberikan pembiayaan. Sehingga program wakaf ini langsung bisa tereksekusi di awal. Jadi nggak harus ditunggu dulu gitu kan, uangnya terkumpul, setelah terkumpul nggak tahu berapa lama baru dibelikan. Ini wakif juga agak mikir, uang saya kemana ya kemarin ya, kok nggak jadi-jadi, saya sih udah lillahi ta'ala, kan seringnya begitu ya. Tapi dengan CWLD kita pingin itu langsung kelihatan. Dengan apa? Kerjasama antara Nazir, LKSPWU untuk menawarkan program ini kepada wakif. Seperti itu. Jadi ada pembiayaan, nantinya angsuran pembiayaan itu akan diambilkan dari bagi hasilnya deposito yang sudah disepakati. Begitu. Ini terus berjalan sampai selesai.
akta ikrar wakafnya selesai, dan jangka waktu pembiayaan itu harus sama dengan jangka waktu deposito, sehingga ini benar-benar match Bapak Ibu. Istilahnya close loop. Jadi insya Allah resikonya minim sekali. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita waris, sehingga nantinya setelah ini selesai, asetnya jadi, aset wakaf jadi, depositonya kembali lagi ke wakif. Itulah program CWLD yang kita coba kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Udah dikit aja. Dikit lagi. Bagian terakhir pas ini, alhamdulillah. Contoh program CWLD ini untuk inisiasi aja, karena ini memang program baru yang kami kenalkan. Insya Allah juga dari LKSPBU menarik, dan Nazir juga ada yang tertarik juga. Ini sebagai bayangan aja pada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir. Contoh nih Bapak Ibu sekalian. Jadi CWLD itu juga penamaannya spesifik. Namanya CWLD programnya. Kemudian nama Nazir, nama LKSPBU, seri, dan nama program. Itu naming conventionnya. Biar apa? Dari namanya udah ketahuan ini kerjasamanya siapa dengan siapa, seri keberapa, dan programnya apa. Jadi sebagai contoh, ini ya kami masih menggunakan Bank Nazir A karena belum jadi. Nazir A dengan Bank Syariah A, seri 1 pembangunan ruang kelas PAUD. Jadi siapa yang mau join dengan PAUD ini, program PAUD ini, bisa gabung dengan program CWLD ini. Jadi mau bikin 1 ruang kelas PAUD, RAB-nya 150 juta. Dana yang diperlukan 3,25 miliar dalam jangka waktu temporer 1 tahun. Mulai 1 November 2023 sampai 31 Oktober 2024. Masa pengumpulan 1 bulan. Nah, kayak gitu. Inilah nanti yang disiapkan oleh Nazir dan LKSPBU untuk ditawarkan kepada wakif. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bikin pembelian alat kesehatan rumah sakit. Nah, yang pingin berkontribusi terhadap pembelian rumah sakit yayasan tertentu, tentunya kan ada wakif yang kalau misalkan rumah sakit NU ada yang pingin nih, orang-orang NU pada pingin menyumbang. Nah, ini juga bisa, atau Al-Azhar atau manapun, silakan, ada komunitasnya. Tawarkan nih, misalkan contohnya mau beli peralatan rumah sakit itu harganya 300 juta. Karena 2 tahun dana yang dibutuhkan 3 miliar 333. 2 tahun itu mulai 1 Desember 2023 sampai 31 November 2023. Jangka waktu pengumpulannya 2 bulan. Masalah 2 tahun, masa pengumpulannya 2 bulan itu tidak diatur oleh OJK. Ini kesepakatan Nazir dengan LKSPBU. Kira-kira ini bisa terkumpul nggak duitnya? Lebih kepada situ. Dan yang ketiga terakhir, ini kalau misalkan tidak ada sisi pembiayaannya. Oh ya, tadi saya kurang ininya. 2 contoh tadi, itu Bank Syariah bisa ngasih pembiayaan. Bank Syariah bisa ngasih pembiayaannya. Sehingga di programnya disepakatin, uangnya terkumpul, pembiayaannya dijalankan. Jadi langsung dibangun tuh rumah tersebut. Peralatan itu langsung dibelikan oleh Bank Syariah. Nanti diangsur, pembayaran dari mana? Bagi hasil deposito, yang nilainya sudah disepakatin tadi. Nah ini kalau ini contoh yang nggak pakai pembiayaan. Contohnya untuk beasiswa hafiz misalkan. Kita ingin punya program ngasih beasiswa lah kepada 20 orang hafiz per bulan. Masing-masing per bulannya 1,5 juta. Dari kita hitung, maksudnya ini kesepakatan ya. Dari bagi hasil deposito di LKSPBU itu kira-kira berapa? Nah ini katakanlah ketemu angka 10 miliar. Nah 10 miliarnya nanti ditawarkan kepada para wakif. Siapa yang mau gabung untuk terlibat ke 10 miliar ini tadi? Nah kalau sudah ketemu 10 miliar, program ini dijalankan. Wakaf ini dijalankan mulai 1 November 2023 sampai 31 Oktober 2024. Itu akan dijalankan. Jadi setiap nanti bagi hasil tiap bulan, itu bagi hasilnya nggak masuk ke rekeningnya wakif, tapi langsung dikreditkan ke rekeningnya Nazir. Dari rekening Nazir akan dikreditkan ke rekeningnya para hafiz ini. Kemudian berikutnya ada lagi nggak Mas? Nah ini sebagai contoh aja nih, kalau apabila Bapak Ibu sekalian masih berpikiran, kan biasanya kita itu nggak ketemu-ketemu Pak duitnya Pak, ya udah kita kumpulin dulu lah uangnya, ya wakafnya, nanti kita setelah terkumpul baru diwujudkan sesuatu. Ini pilihan sebenarnya.
Tapi kalau itu kita lakukan, seringkali jatuhnya apa? Barangnya ini nggak wujud-wujud kan Bapak Ibu sekalian ya. Barangnya nggak wujud-wujud. Nah kalau nggak wujud, wakif juga nggak semangat lagi gitu. Ya memang lillahi ta'ala, tapi akan langkah baiknya kalau dari program wakaf itu segera ditunaikan. Makanya dengan cara apa? Ya dibantu dengan pembiayaan dari Bank Syariah. Bank Syariah akan memberikan pembiayaan untuk segera merealisasikan program wakaf tersebut. Secara angka mungkin lebih besar nilai dari CWLD pembiayaan itu dibandingkan CWLD non pembiayaan. Tapi resiko yang kita hadapin, baik reputasi maupun resiko nilai pasar, itu akan lebih besar kalau misalkan kita tunggu sampai uangnya terkumpul. Sehingga dengan adanya CWLD pembiayaan, itu umat akan bisa segera merasakan manfaat sosialnya. Mungkin demikian ya yang bisa kami kenalkan. Mungkin satu lagi nih. ini malah penting. Tadi waktu di belakang ada diskusi yang menarik bahwa banyak tanah wakaf yang sudah ada. Bu Ami juga menyampaikan juga bahkan sampai lebih dari Singapura ya tadi Bu ya. Singapura, dan tanah wakaf itu kami yakin dikuasain oleh para nazir wakaf tanah. Nah, kenapa sih nggak kita kerjasamakan nih? Jadi tanahnya itu milik nazir wakaf tanah, membangunnya kita kombinasikan dengan nazir wakaf uang. Jadi membangun infrastruktur di atasnya itu kita deketin dengan cara CWLD. Nanti nazir wakaf uang bikin program yang bisa membangkitkan emosional dari para wakif untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut untuk kepentingan umat. Ketika itu terrealisasikan, insya Allah dalam katakanlah 3 tahun atau 2 tahun dengan kita perhitungan, di atas tanah wakaf itu berdiri aset wakaf yang itu akan dikelola oleh nazir wakaf uang. Tanahnya milik nazir wakaf tanah, bangunannya nazir wakaf uang. Kita sirkahkan. Nanti manfaatnya ya kita bagi hasilkan. Bagi hasil untuk nazir wakaf tanah, silakan proses berikutnya. Nazir wakaf uang juga akan dapat bagi hasil dan kemudian ditunaikan kepada mauquf alainya. Nah, inilah sebenarnya alternatif yang kita tawarkan, bagaimana tanah-tanah wakaf yang belum terproduktifkan ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan CWLD. Tinggal yang kami harapkan sinergi antara nazir wakaf uang, kemudian perbankan syariah sebagai LKSPU yang terus kami dorong agar Bank Syariah menjadi LKSPU itu bisa terrealisasi dengan program-program yang bermanfaat, program-program yang sosialnya itu terasa bagi para umat, sehingga para wakif itu dengan senang hati merelakan dananya sementara waktu, bukan juga permanen sebenarnya. Tapi kalau permanen silakan dengan program yang lain. Tapi kalau CWLD, program ini sementara waktu. Nanti dengan berakhirnya periode akta ikrar wakafnya, yang pasti akan wujud aset wakaf. Jadi kami memang mengantarkan aset wakaf ini untuk ke para nazir dikelola lebih lanjut, dan dana ini juga akan kembali lagi ke para deposan. Dan pada akhirnya memang kami mengharapkan maju bank syariahnya, maju wakafnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gun, nih suatu hal yang luar biasa nih. Semoga pemikiran menghasilkan CWLD ini juga bisa jadi amal jariah nih yang membawa OJK dan teman-temannya semua ke surga insya Allah. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dengan CWLD ini kalau bisa saya simpulkan ya, paling tidak ada 3 manfaat langsung. Pertama, total aset wakaf itu akan bertumbuh dengan cepat, walaupun mungkin agak sedikit fluktuatif ya. Nah, tapi yang kedua, pemanfaatannya itu bisa lebih besar daripada hanya bagi hasil depositonya yang diwakafkan tuh nunggu lagi itu untuk dimanfaatkan. Tapi bagi yang ketiga, yang kenapa nih menurut saya Bank Syariah harus menjalankan ini, mungkin ini bukan dana murah Bu, tapi ini bisa membantu memitigasi risiko likuiditas Bank Syariah karena jangka waktunya relatif panjang, 1 tahun paling tidak mungkin minimal, dan itu relatif stabil. Nah, saya rasa saya sendiri banyak pertanyaan, tapi mungkin nggak adil kalau saya bertanya ya. Kalau saya nanti mungkin di backstage bisa sama Mas Gun. Saya persilahkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian, nanti ada hadiah nih buat 5 atau 6 penanya nantinya. Silakan siapa yang Bapak yang itu dulu tadi angkat tangan ya, silakan. Makasih Pak. Perkenalkan dirinya Pak dan dari mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bank BTN Syariah Pak. Iya. Izin Pak Gunawan, pertama yang saya tanyakan,
Izin Pak Gunawan. Singkat saja Pak Gunawan. Pertama, apakah ini masuk produk baru bank? Artinya bank bisa mengeksekusi langsung dengan produk deposito yang ada, tentunya dimodifikasi fiturnya gitu Pak. Ataukah ini masuk produk baru bank? Yang kedua, apakah ini juga bisa langsung dikombinasikan pembiayaannya Pak? Jadi nggak pakai step pembiayaan atau step kedua. Jadi maksudnya gini, jadi bank langsung memberikan manfaat di depan terhadap deposito yang dia tanam gitu Pak. Sehingga nanti sistem di internal bank otomatis nyicil sendirinya gitu, tanpa harus ada pembiayaan. Jadi bank memberikan manfaat di depan langsung gitu Pak, tapi dikunci 1 tahun gitu. Sehingga nggak harus pakai step kedua dengan pembiayaan. Nah yang ketiga, saya pikir ini bagus sekali Pak. Mungkin usul nih diinisiasi oleh OJK dilakukan edukasi dan literasi semacam ini di berbagai kota gitu Pak. Nanti melibatkan mungkin Bank Syariah di bawah Aspesindo-nya Pak Tomo gitu. Mungkin itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin sambil 2 pertanyaan dulu ya. Tadi Pak Iman yang bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan, Bu Emi, pemaparan yang luar biasa. Ini sebenarnya kita sudah didiskusikan secara detail di Bank Mega, Bank Syariah ya. Saya kebetulan nama saya Muhammad Iman Sastra, saya mewakili Aspesindo, timnya Pak Tomo. Kalau kita ngelihat dari sisi cash wakaf link deposit dari deposito aja, mungkin itu sangat sederhana ya Pak. Dari sisi bank sendiri mungkin nggak terlalu melihat resikonya. Tapi kalau udah kita masukkan ke pembiayaan, ini diskusi kami kemarin itu langsung nanti kalau proyeknya nggak jalan gimana dong? Siapa yang take risk? Oke, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya nanti ternyata wakifnya mungkin berpikiran, oh saya ada kebutuhan, saya mau ini break dong. Nah ini gimana kita ini ngatasinnya? Terus yang kalau di bank itu kan yang ketiga, kita itu terbiasa dengan jaminan Pak. Nah sekarang ini kemarin memang kesimpulan kita udahlah kita nggak usah mikirin jaminan, ini kan kita lagi beramal soleh. Ya jadi mungkin ini bisa didiskusikan lebih dalam. Apakah kita jaminan itu kita merujuk hanya bisa menggantinya dengan asuransi aja, atau mungkin ada mekanisme lain? Mungkin itu bisa ini nanti sharing Pak Guru, Pak Gunawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambah sisi sini kali ya biar adil ya, situ satu dan kedua sana. Biar sekalian silakan Bapak yang di ujung. Iya, terima kasih. Nama saya Agung Wicaksono dari BPRS Al Salam. Saya mau nanya ke Pak Gunawan ya Pak. Ya pertama, mungkin agak teknis ya Pak. Jadi CWLD ini mungkin bisa seperti crowdfunding gitu ya kalau misalnya kita lihat-lihat ya. Saya mau teknisnya aja, itu ketika banyak deposan yang tergabung, berarti seluruhnya akan menerima bilet masing-masing ya Pak. Ya, apakah itu terus ada bilet induknya yang akan diserahkan ke Najir atau seperti apa secara mekanisme gitu. Lalu yang kedua sama seperti Pak Iman tadi ya. Pak Iman yang sampaikan terkait resiko gitu ketika ini diintegrasikan kepada pembiayaan gitu ya, misalnya at least adalah istisna gitu untuk misalnya pembangunan, ya mitigasi resiko apa yang harus kita breakdown, terus misalnya kita harus jalankan ya terkait dengan pembiayaan yang berjalan atas angsuran yang kita ambil dari bagi hasil depositonya. Nah lalu yang ketiga sama juga Pak berkaitan dengan kolateral. Ini berkaitan dengan etikalnya aja Pak, etikalnya yang biasanya kita sangat concern dengan fixed asset kolateral. Apakah secara etis gitu ya, misal kita sangat mengacu kepada cash kolateral terhadap dana wakafnya seperti itu. Atau ada alternatif lain ya terkait kolateral ini sehingga semuanya A to Z bisnis prosesnya berjalan dengan baik
secara bisnis dan juga secara etis gitu. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin biar saya nggak dibilang gender bias ya, perempuan silahkan Ibu. Ya mungkin nanti tam berikutnya ya Bu ya. Kita ambil 4 dulu deh ini. Oh yang di belakang dulu Mas, sorry. Oke, terima kasih ya sudah beri kesempatan. Menarik sekali presentasinya tadi. Banyak sekali hal-hal baru yang kita ketahui. Tapi tadi ada beberapa fungsi-fungsi dalam wakaf ini, salah satunya itu fungsi sosial ya, seperti tadi pembangunan PAUD itu sesuatu yang sangat menarik karena ada fungsi sosial. Namun dari pihak program ini sendiri, apakah ada seperti keistimewaan sehingga mereka ini dilibatkan dalam pembangunan fungsi sosial? Kan ada kalanya banyak sekali PAUD ya yang seluruh Indonesia ya, Sabang sampai Merauke, bahkan daerah perbatasan. Nah itu bagaimana agar mereka itu dilibatkan dalam program wakaf ini? Dan yang kedua, ketika misalnya itu sudah berjalan, pemberi deposan memberikan dana wakafnya, apakah dia mendapatkan report setiap bagaimana pengembangan dari wakaf tersebut? Dan yang terakhir adalah mekanismenya, siapa yang sering mengawasi ini sehingga bisa paham bahwa ini sangat trusted dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, mungkin kita ambil 4 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita tambah lagi. Silakan mungkin dulu Pak Gun yang mungkin banyak yang ditanya. Setelah itu Bu Emis ya. Edrida. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Firman langsung singkat aja. Pak, ini kalau perizinan sebenarnya ketentuannya itu harus muncul di RBB, Pak. Atau RPPB. Karena ini kan program, Pak ya, dan itu program tentunya ada modifikasi. Bahwa nanti itu adalah dianggap sebagai resikonya rendah, mungkin tahapannya adalah lapor atau izin. Tapi yang pasti harus ada tercantum di dalam RPPB dulu atau RBB. Kemudian apa nih? Banyak banget ininya. Iya, emang kalau kita bicara ini ya, kolateral. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, dapat kami refresh kembali, program CWLD ini itu adalah program bersama antara Nazir dengan LKSPWU. Jadi program bersama Bapak Ibu sekalian, program yang kemudian kalau dari Ibu tadi itu, ini siapa nih mauquf alainya untuk PAUD, tapi tetap aja Bu, PAUD itu harus dikerjasamakan. Programnya apa? Dan nanti secara programnya itu adalah menjadi miliknya dari Nazir Wakaf Uang Bu, Nazir Wakafnya, pengelolaannya. Jadi kalau kita bicara gagal terrealisasi pembiayaannya, itu sebenarnya Pak, kita antara bank dengan bank LKSPWU dengan Nazir itu sudah bekerja sama Pak. Dan Nazir itu juga akan memastikan, diminta dalam kerjasamanya itu memastikan agar program ini terrealisasi. Kenapa Nazir tanda kutip harus mengamankan? Karena yang dicatat sebagai pembiayaan. Nah ini tadi Pak Firman pertanyaannya, mau digabung nggak? Nggak bisa Pak. Ini harus satu-satu, jelas Pak. Karena nanti kalau misalkan langsung digabung, yang menerima pembiayaan siapa Pak? Gitu. Karena yang pertama itu kan sebenarnya harus ada akadnya, ada akad pembiayaannya. Gitu. Akad pembiayaan itu adalah antara Bank Syariah sebagai bank biasa memberikan pembiayaan kepada Nazir Wakaf Uang. Gitu sih Pak. Itu terpisah walaupun ini sudah diskenariokan dari sisi PKS. Jadi PKS-nya nanti mau bikin PAUD dengan misalkan saya nyebut tadi sinergi misalkan gitu. Wakafnya, Nazirnya. Maka Nazir akan diikat suatu pembiayaan dengan Bank Syariah untuk membangun PAUD. Sinergi itu pasang nama, tapi kemudian nanti kan ada deposito. Nah, deposito yang harus ada gitu kan ya. Bagi hasilnya dimasukkan ke rekeningnya Sinergi untuk seri tersebut nanti akan digunakan sebagai pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran ke Sinergi. Insya Allah ini akan aman. Makanya kalau tadi Pak Iman mengatakan gimana kalau depositonya di break? Nggak boleh Pak. Lupa kan deposito. Tadi kan kami sudah nyampaikan. CWLD itu memang deposito. Tapi deposito yang sudah diwakafkan. Deposito yang sudah diakta ikrar wakafkan. Deposito yang akan tunduk pada undang-undang wakaf, yang itu tidak boleh dihibahkan.
dan juga tidak boleh dijaminkan. Makanya ketika kita pembiayaan ini, kita Bapak Ibu sekalian ini juga menarik dari sisi perbankan. Kalau kita melihat kenapa sih ada kolateral, sebenarnya pertanyaan utamanya kan resiko kredit ya Pak ya. Resiko di mana nasabah nggak bisa bayar, kita ragu atas kemampuan itu. Nah, kalau kita sudah jalankan dengan skema seperti ini Pak, kami juga mensyaratkan jangan dijalankan pembiayaan kalau depositonya nggak terkumpul terlebih dahulu. Jadi syaratnya nilai tadi yang 3 miliar atau berapa itu harus terkumpul. Terkumpul barulah dijalankan pembiayaannya. Gimana kalau nggak terkumpul? Ya dihitung lagi. Kesepakatannya gimana? Diperpanjang atau volumenya disesuaikan. Sehingga nanti pembiayaannya, kewajiban pembayarannya itu akan sesuai dengan bagi hasil yang diperoleh dari deposito. Nah, kalau sudah seperti ini, kami memang belum ada ketentuan secara real ya Pak ya. Tapi yang kami harapkan, kalau kita sudah meyakini kredit risknya minim sekali, apakah kita masih tetap mengejar agunan? Karena menjadi menarik di dalam perwakafan, tidak boleh ada aset wakaf yang diagunkan. Lalu dibilang, apakah cashnya diagunkan? Enggak. Kita hanya nggak ada pengikatan atas deposito yang diwakafkan ini diagunkan, enggak ada. Ini hanya dijamaahkan gitu. Diblokirnya juga karena ada akta ikrar wakaf Bu ya. Gitu. Karena ada akta wakaf itulah kemudian tidak bisa dicairkan. Jadi insya Allah Pak, ini adalah keunikan kita Pak. Keunikan kita, kalau kita jalankan ya insya Allah ini menjawab semuanya gitu. Termasuk tadi depositonya boleh nggak kecil-kecil, perlu biliet. Nah ini harapan kami Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan program wakafnya itu kecil, ya boleh aja loh Pak, sebenarnya CWLD itu kecil nggak harus besar. Contoh, Anda mau bikin sumur, nilainya 50 juta katakanlah gitu ya. Kemudian dana kelolaannya itu harus 700 juta atau 1 miliar. Ternyata Pak Iman ini alhamdulillah dapat duit banyak nih. Kalau lihat sumurnya itu di daerahnya Pak Iman lihat 1 miliar, ini kan duitnya saya kembali kan? Iya Pak, saya ambil seluruhnya. Nggak apa-apa itu, CWLD bisa seperti itu. Tapi kalau CWLD mau dibikin seperti crowdfunding, ya nggak apa-apa juga. Tapi ingat, LKSPWU-nya juga satu-satu biliatnya. Ini jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan nasabah biasa. Jadi ketika nasabah itu belum menjadi nasabahnya Bank Syariah, itu harus ada dilakukan KYC juga. Apa itu CDD gitu kan ya, Know Your Customer itu harus dilakukan. Karena dia harus menjadi nasabah Bank Syariah dulu, bikin deposito, barulah deposito itu diwakafkan. Jadi ini insya Allah ketentuan-ketentuan yang existing Pak, tetap kita jalankan. Bahkan resikonya pun silakan diukur, dari mana ultimate-nya adalah tadi kredit risk. Kredit risk-nya sudah tercover belum? Nah kalau sudah, ya buat apa dong ditambah-tambahin gitu. Itu aja sih Bapak Ibu sekalian, semoga terjawab nih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih. Jadi mungkin menambahkan tentang bagaimana kalau proyeknya tidak berjalan. Nah, jadi sebenarnya tadi seperti yang disampaikan Pak Gunawan, dari awal itu Nazir sudah bersepakat, sudah menyampaikan RAB dari program. Nah, RAB itu akan dibiayai nanti dengan misalnya pembiayaan dari bank yang akan pembayarannya adalah sebesar bagi hasil dari deposito. Nah, ketika depositonya tidak terkumpul, maka sebenarnya tadi kalau si Nazir memang ingin itu tercapai, dia akan bekerja keras. Ini mohon maaf Bapak-bapak Nazir, akan bekerja keras juga bersama dengan banknya untuk mencari wakif yang mau meminjamkan depositonya untuk wakaf sementara sehingga program itu terwujud. Tetapi apabila tidak, maka tadi akan disesuaikan volumenya atau skalanya dikecilkan. Nah, terkait dengan pengawasan, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa BWI itu atau para nazir itu berkewajiban untuk melaporkan kegiatannya kepada BWI setiap 6 bulan sekali. Jadi insya Allah akan ada pengawasan seperti itu, dan kalau tidak melaporkan maka BWI bisa memberikan surat teguran dan mungkin juga sanksi lainnya. Jadi untuk LKSPWU apabila mau bekerja sama dengan nazir, tolong nazir wakaf uang yang sudah direkomendasikan oleh BWI. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Emi. Ini waktu sebenarnya sudah habis, tapi masih boleh nggak nih? Ada 1-2 pertanyaan lagi. Ibu yang di depan sama Bapak satu ya, 2 aja ya. Oke, silakan mungkin disingkat aja Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatasnamakan perempuan Ijmi ya. Kebetulan kami punya program yang kurang lebih sama hubungannya dengan wakaf. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebaiknya kami bermitra dengan siapa ya biar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa demikian, jadi kami minta aksesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin satu lagi ya terakhir. Yang Bapak yang di tengah. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Nazori, saya dari BPRS Rial Irsyadi, Bekasi. Kebetulan memang kita sudah resmi menjadi LKSPWU. Saya ingin sedikit bertanya. Tadi di slide yang ditampilkan di depan bahwa ada kayak portofolio terkait pencapaian dengan LKSPWU melalui bank-bank, UUS, BPRS dan BUS yang lain. Nah, itu yang saya cermati Bu, Pak di depan bahwa untuk segenap BPRS itu masih sangat sedikit untuk pencapaian dari pengumpulan wakaf itu sendiri. Nah, ada nggak sih solusi dari OJK ataupun dari BWI sendiri bagaimana untuk meningkatkan volume dari pencapaian wakaf tersebut? Karena sedikit gambaran ketika saya ada di lapangan sendiri, masih banyak masyarakat yang pertama belum mengerti edukasi tentang wakaf uang ini. Kedua, masih minim ketertarikan mereka terhadap wakaf ini. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Mas Gunawan dan Bu Emi silakan sekalian concluding remark ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya Bu, balik lagi produk CWLD ini adalah produk kerjasama ya Bu ya antara Nazir dengan Bank Syariahnya. Tapi balik lagi ini kita bicara perwakafan. Jadi dari nama CWLD aja sudah ketahuan. Yang pertama itu Nazirnya Bu. Jadi kalau ingin punya program, biar dideketin dulu Nazirnya. Nazir, syukur-syukur sebenarnya kami juga punya loh Pak calon wakif yang mau sementara menaruh uangnya dalam program ini. Ini insya Allah akan lebih cepat Bu. Selanjutnya Nazir itu akan melakukan negosiasi dengan Bank Syariah sebagai LKSPWU. Anda menawarkan deposito untuk kami kira-kira berapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap nilai yang akan perlu dikelola tadi Bu depositonya. Nah, kayak gitu. Itu ininya sih Bu, mekanismenya sebenarnya. Karena ini tetap kegiatan perwakafan paling depan itu adalah teman-teman Nazir. Bank Syariah memfasilitasi. Jadi pada prinsipnya kayak tadi masalah sosialisasi ini kita bareng-bareng sih Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang di daerah-daerah insya Allah kami OJK dan daerah-daerah juga terus melakukan sosialisasi. Tapi tadi di depan, garda terdepan kami adalah Bapak Ibu sekalian Bank Syariah ya. Jadi insya Allah dengan melakukan diskusi bersama kami open untuk berdiskusi secara lebih detail. Kemarin dengan banknya Pak Iman kita juga cukup detail bicara mengenai CWLD dan kami welcome kalau kita diskusi dengan Nazir dan LKSPWU yang mau kerjasama untuk istilahnya menyepakatin benernya gimana sih. Karena pemahaman mengenai wakaf uang itu juga beda-beda. Insya Allah kami akan support. Intinya dari kami pingin wakaf itu maju, Bank Syariahnya maju wakafnya. Demikian. Saya menambahkan izin Pak Gunawan. Jadi Ibu tadi seperti disampaikan pertanyaannya adalah apakah Muslimah Ijmi tadi sudah menjadi nazir? Gitu. Kalau belum berarti kalau mau bekerja sama langsung harus menjadi nazir wakaf uang dulu. Ada beberapa persyaratan nanti untuk menjadi nazir wakaf uang. Tapi pilihan kedua adalah Ibu bekerja sama dengan nazir yang sudah ada sebagai pelaksana program, itu juga ada. Jadi ada juga daftar siapa-siapa nazir yang sudah mendapatkan izin yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mengikuti program ini.
Kemudian tadi yang untuk BPRS bagaimana meningkatkan, nah ini tadi PR bersama. Jadi justru mohon, ini kelihatannya di BPRS wakaf ini memang belum dilirik karena dianggap belum ada potensinya, belum ada dananya. Tapi padahal kalau ini dianggap sebagai salah satu sumber dana murah, tentu akan diprioritaskan gitu Mas untuk sosialisasinya. Dan kami sebenarnya sebagai BWI juga dengan mudah akan mensupport gitu ya kalau diperlukan untuk sosialisasi tersebut. Jadi justru kami mohon bantuan karena beberapa nazir yang ketika dia menghubungi LKSPWU ternyata malah LKSPWU-nya yang belum siap gitu. Jadi kita sekarang bersama-sama saja kalau diperlukan support, nah insya Allah bisa menghubungi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, Bu Emi. Mungkin saya bukannya tidak mau menyimpulkan ya, karena kesimpulannya sudah jelas. Ini produk sangat bagus ya, dan bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalau ada orang bilang, bank syariah sama aja dengan bank konvensional. Ya mungkin beberapa aspek memang sama akhir produknya ya, walaupun kita bisa jelaskan akadnya itu berbeda. Hanya saja dengan adanya CWLD ini semakin menunjukkan bahwasanya bank syariah ini bukan hanya financial intermediary biasa, tapi adalah value based intermediary. Dan kita tunggu penerapannya dalam waktu dekat insya Allah, dan tentu kita akan sama-sama mendukung segala aktivitas CWLD ini. Dan untuk menutup tadi karena Bu Emi dan Mas Gun sudah berpantun, saya jadi terpaksa berpantun juga nih. Jalan-jalan ke lubang buaya, habis itu singgah ke rumah Mama Gigi. Sampai ketemu semuanya, insya Allah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk tetap duduk. Terima kasih kepada Bapak Ronald, Bapak Gunawan, dan Ibu Emi atas sesi yang penuh insight di mana kita bisa mengetahui lebih lanjut mengenai CWLD. Sebelum mengakhiri acara hari ini, OJK akan memberikan apresiasi dengan penyerahan plakat yang dipersilakan kepada Bapak Deden Firman Hendarsha dan Ibu Ita Rulina untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat dan souvenir. Pertama, plakat dan souvenir akan diserahkan kepada Ibu Emi. Selanjutnya, plakat dan souvenir akan diberikan kepada Bapak Gunawan. Selanjutnya penyerahan plakat dan souvenir kepada Bapak Ronald Trulindo. Selanjutnya penyerahan plakat dan souvenir kepada Bapak Gunawan. Selanjutnya penyerahan plakat dan souvenir kepada Bapak Ronald Trulindo. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk foto bersama di atas panggung. Dalam hitungan
Kami persilakan untuk bersiap-siap. 3, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menyerahkan plakat dan juga menyelesaikan talk show pada hari ini. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, pembicara, dan peserta yang sudah turut berpartisipasi hari ini, dan apresiasi untuk Indonesia Syariah Economics Festival yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Semoga hadirin mendapat energi positif dan semangat untuk berpartisipasi dalam memajukan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mencapai potensi optimalnya. Untuk kupon yang sudah diterima oleh Bapak Ibu dapat ditukarkan dengan seminar kit yang berada di belakang tempat duduk. Jangan lupa untuk memfollow Instagram Perbankan Syariah @perbankansyariah.id untuk edukasi dan informasi seputar perbankan syariah. Saya Aisyah Rizky Paramita, selaku pemandu acara undur diri. Burung pelikan, burung cenderawasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.